cemas, bingung, gundah gulana, khawatir juga teman-teman semua. Itu yang kakak alami, kakak rasakan di minggu kemarin. Kakak mikirin tentang generasi anak-anak muda zaman sekarang, di mana mereka bisa dikatakan cuek dengan kekristenan, dengan gereja, kadang juga sulit untuk mengalami perubahan, sulit ditegur. Hal-hal ini membuat pribadi kakak, hati kakak kepikiran teman-teman. Karena itu kakak diskusi dengan teman-teman di dalam pelayanan, di pemuritan kakak juga dengan pemimpin kakak, dan mereka memberikan satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu tema Go Student Online Sharing hari ini. Tuhan yang memberi pertumbuhan atau Tuhan yang menumbuhkan teman-teman semua. Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima sampai ke-7. Dikatakan di sana, jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku, yaitu Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kakak sangat dikuatkan dari ayat ini teman-teman semua. Sebagai gembala, sebagai mentor, kita punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa, kepikiran, bahkan mendoakan setiap teman-teman semua yang dibina setiap hari. Supaya harapannya adalah teman-teman bisa semakin dan semakin serupa seperti Kristus. Tapi bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menumbuhkan dan memberikan pengertian. Nah, teman-teman, dikatakan siapakah Apolos itu? Apolos itu secara singkat adalah orang yang terpelajar, yang bergairah untuk Tuhan dan mempunyai karunia berkhotbah. Ia bekerja di ladang Tuhan, membantu pelayanan rasul dan membangun gereja dengan setia. Kehidupannya itu sangat luar biasa. Bahkan dia itu orang yang sangat mahir dalam soal kitab suci. Dia adalah orang yang bersemangat, berbicara dengan sangat teliti. Nah, melakukan pemuritan juga teman-teman semua. Tapi dikatakan apa? Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Dari hal ini, kakak diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kalau kita menggembalakan orang atau mengembalakan jiwa-jiwa, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena itu, jangan dengan pamrih, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dikatakan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 18, di sana tertulis bagaimana Tuhan bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawabannya tetap sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Hal yang kedua yang bisa kita pelajarin dari Allah yang menumbuhkan adalah begini. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26 dikatakan apa? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Hal yang kedua adalah kita adalah penilik yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan domba. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita.
Kerjakan semampu kita. Tanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Bagikan, sharingkan firman Tuhan kepada hidup mereka. Kita harus terus menabur, terus menanam, terus menyiram. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah yang tadi. 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Kakak percaya bahwa apa yang ditabur oleh mentor-mentor Anda, oleh gembala Anda di dalam firman Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang membuat Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menumbuhkan. Tugas kami sebagai gembala, sebagai pemimpin, hanya memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pedoman yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urusan perubahan bukan kami, tetapi Tuhan yang punya. Dan keputusan Anda untuk berubah. Nah, karena itu teman-teman, kakak dikuatkan, kakak menjadi semangat, kakak menjadi antusias kembali. Bukan dengan kuat dan gagah kakak, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, tetapi perubahan itu pasti akan terjadi. Amin. Amin teman-teman. Dan satu hal lagi, buat teman-teman yang digembalakan di dalam komsel, di dalam pemuritan, percayalah bahwa pemimpin Anda mengasihi Anda. Pemimpin Anda mendoakan Anda setiap hari. Pemimpin Anda mengharapkan perubahan dan pertobatan dari Anda. Sampai kita finishing well bersama-sama di dalam Tuhan. Sekian sharing firman Tuhan dari kakak. Sampai bertemu lagi di Go Student Online Sharing berikutnya. Jangan lupa saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube-nya Go Bogor, di Go Bogor Online Service, dan di Instagram-nya Go Student di @go_students. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.